Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 Perbankan Syariah akan menyampaikan materi kami yang berkaitan dengan BPRS As-Salam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 15 Perbankan Syariah ini. Yang pertama ada saya sendiri, Aryo Purboyo Wisnuwardana Baikuni dengan NIM 19. Selanjutnya ada saudari Karlina dengan NIM 59. Selanjutnya ada saudara Mukti Asari dengan NIM 71. Dan yang terakhir ada saudara Topik Ismail dengan NIM 123. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Karlina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menceritakan sejarah singkat BPRS As-Salam. Nah, PT BPR Amal Salman ini yang lebih dikenal dengan BPR As-Salam ini didirikan pada tanggal 9 Oktober 1991. Nah, pendiriannya ini adalah para alumni Institut Teknologi Bandung yang aktif di Masjid Salman pada saat masih menjadi sebagai mahasiswa. Pendirian BPR As-Salam ini dimaksudkan untuk turut serta dalam layanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan corak khusus berbeda dari badan usaha swasta. Nah, kegiatan operasional BPR ini dimulai pada tanggal 29 Februari 1992 berdasarkan akte nomor 30 dari Abdul Latif, notaris di Jakarta, diubah dengan akte nomor 14 tanggal 5 Desember 1991 dari Abdul Latif, notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-37.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Desember 1991. Nah, didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri di Bogor di bawah nomor WB.DH.1.PR.01.10.92. Nah, pada tahun 2003, modal yang disetor telah mencapai 1,28 M dengan jumlah pemegang saham sebanyak 103 orang. Dan 2004, jumlah kredit yang berhasil disalurkan BPRS As-Salam ini kepada masyarakat adalah sebesar 37,6 miliar kepada 3.885 orang nasabah. Prinsip awal pendirian BPR As-Salam ini adalah ekonomi masyarakat, Islami, dan kebersamaan. Baik, selanjutnya ada model kelembagaan BPRS As-Salam. Nah, pasal 2 PJOK Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3 strip PJOK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjelaskan BPRS harus berbadan hukum perseroan terbatas. Nah, adapun desain syariah kontrak pada BPRS As-Salam ini, desain syariah kontrak yang digunakan itu pada BPRS As-Salam adalah akad tijaroh, yang dimana merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad tijaroh dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada natural anchored tenancy contract dan yang kedua itu ada natural tenancy contract. Nah, natural anchored tenancy contract ini merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbalan hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Nah, jenis-jenis natural anchored tenancy contract ini antara lain ada mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak pemilik modal sohibumal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudharib. Nah, yang kedua ada musyarakah, akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal, mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara kebersamaan dalam satu
suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Nah, adapun natural tenancy kontrak ini merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran di mana kedua belah pihak ini saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya ini pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini, secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbalan hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis dari kontrak ini ada beberapa antara lain ada murabahah, ada salam, ada istisna, dan ijaroh. Baik, terima kasih Saudari Karlina. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Taufik. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya transaksi yang dilarang di BPRS Al-Salam. Yang pertama, BPRS Al-Salam merupakan sebuah lembaga keuangan yang dimana menggunakan sistem syariah di dalam penerapannya, sehingga transaksi yang saling menguntungkan dengan cara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Transaksi yang dilarang pada BPRS Al-Salam yaitu yang pertama, BPRS Al-Salam tidak boleh menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, tidak boleh melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS. Yang ketiga, BPRS Al-Salam tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan izin yang telah diberikan oleh OJK. Yang keempat, BPRS Al-Salam tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Yang kelima, tidak diperbolehkan melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS. Selanjutnya, produk penghimpunan, penyaluran, dan jasa pada BPRS Al-Salam. Pertama, produk penghimpunan. IB amanah yaitu produk tabungan syariah yang menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan pada umumnya. Yang kedua, tabungan IB amanah berkurban yaitu salah satu produk dukungan kepada nasabah dalam upaya menjalankan ibadah kurban, penyediaan dan penyaluran hewan kurban yang dilakukan sesuai ketentuan syariah. Yang ketiga, Tabernas Platinum yaitu produk tabungan syariah berakad mudharabah berjangka bagi Anda yang memiliki rencana tertentu seperti ibadah umroh atau haji, pernikahan, pendidikan, traveling, dan rencana lainnya. Lalu selanjutnya ada produk penyaluran. Yang pertama, pembiayaan motor syariah yaitu produk penyaluran dana untuk kepemilikan sepeda motor dengan menggunakan akad mudharabah atau jual beli cicil. Yang kedua, pembiayaan syariah mobil yaitu produk penyaluran dana untuk kepemilikan mobil syariah baru atau bekas dengan usia mobil maksimal 10 tahun dari tahun pengajuan dengan merek dari Eropa yang menggunakan akad mudharabah atau jual beli cicil. Yang ketiga, pembiayaan syariah modal usaha. Selanjutnya yaitu produk jasa. Yang pertama, layanan di tempat nasabah pick up service yaitu layanan spesial pengambilan dokumen atas petugas BPRS Al-Salam bagi calon nasabah, tabungan, dan deposito. Yang kedua, layanan Al-Salam SMS notifikasi merupakan layanan yang dibentuk dalam rangka memudahkan nasabah dalam memantau transaksi pada rekeningnya kapan dan di mana saja tanpa harus mendatangi kantor cabang. Ketiga, agen Al-Salam yaitu sesuatu kerjasama bagi Anda yang menginginkan menjadi bagian dari syiar BPRS Al-Salam untuk menggerakkan ekonomi mikro di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudara Taufik atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai margin keuntungan dan bagi hasil yang ada di BPRS Al-Salam. Yang pertama yaitu ada murabahah. Dalam kondisi bank tidak memiliki objek yang diinginkan pembeli, skim ini biasanya digunakan untuk membantu pembeli untuk pengadaan objek tertentu di mana pembeli tidak
tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Seperti contohnya Bapak Farhan memiliki mobil untuk kepentingan pribadi seharga 140 juta rupiah. Padahal saat itu ia hanya memiliki dana 30 juta rupiah saja. Untuk mengatasi permasalahan ini, Bapak Farhan pergi ke Bank Syariah untuk mencari solusi. Bagaimana skema yang akan diterima oleh Bapak Farhan? Maka asumsinya ekspektasi keuntungan bank adalah 12% per tahun. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bank Syariah memberikan solusi dengan skim Bai'ul Murabahah sebagai berikut. Perhitungan bank, harga mobil 140 juta. Porsi nasabah yaitu 30 juta. Porsi bank 90 juta dengan margin keuntungan bank 90 juta dikali 12% dikali 2 tahun mendapatkan hasil 21,6 juta. Skim untuk nasabah, harga beli mobil yaitu 120 juta rupiah. Margin keuntungan 21,6 juta rupiah. Harga jual bank 141,6 juta rupiah. Angsuran pertama yaitu 30 juta, sisa angsuran yaitu 111,6 juta. Angsuran per bulannya yaitu 4.650.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pada BPRS As-Salam. Mengatasi risiko menerapkan manajemen risiko secara efektif, di mana dalam penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko tersebut setidaknya mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing. Strategi konsolidasi internal, penguatan faktor fundamental, peningkatan SDM, penguatan pasar produk unggulan, dan pertumbuhan unit bisnis telah berkontribusi pada kinerja yang positif secara terus-menerus. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mukti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Materi berikutnya yaitu adalah cara BPRS As-Salam melakukan kegiatan bisnis melalui pasar uang antar bank syariah. Perlu diketahui, BPRS As-Salam menjaga likuiditas keuangan dengan mencadangkan dana yang cukup untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Contohnya ketidakpastian ekonomi pada saat ini atau pada tahun ini yang dimana terjadinya ketidakpastian ekonomi karena adanya sebuah pandemi COVID-19. Pencadangan dari keuntungan total yang tahun ini mencapai 5,77 miliar. Peningkatan kinerja keuangan ini dapat selama 5 tahun berturut-turut, baik dari pengelolaan dana, laba usaha, total aset, PYD, dan DPK cukup membanggakan. Tentunya kita lihat ya dari hasil selama 5 tahun terakhir. Dan juga dalam hal ini pembiayaan pada BPRS As-Salam diberikan kepada komunitas atau kelompok ekonomi mikro dengan pendampingan dan pembinaan khusus dari BPRS As-Salam itu sendiri. Perlu dilihat dari sisi kontribusi sosial atau kemanfaatan kepada masyarakat. Pada RPS ini juga diputuskan untuk menyiapkan 2,5% zakat perusahaan dan 2,5% CSR dari keuntungan perusahaan setiap tahun. Contohnya pada tahun 2019 ada sekitar 709 juta yang disumbangkan untuk kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi warga yang kurang mampu. Tidak ketinggalan juga, pada tahun kali ini diputuskan pemberian bonus karyawan dan tentem pengurus sebagai penghargaan atas capaian kinerja yang sudah dilakukan oleh para karyawan
tentunya dalam hal ini kinerja yang positif selama 5 tahun terakhir, serta pembagian dividen untuk para pemegang saham yang besarnya sekitar Rp1.320 per lembar. Dividen dibayarkan 50% cash dan sisanya dengan saham. Hal ini untuk menjaga likuiditas keuangan tetap terjaga. Besarnya sekitar 1.320 per lembar, dividen dibayarkan 50% cash dan sisanya dengan saham. Hal ini juga untuk menjaga likuiditas keuangan tetap terjaga. Mungkin itu materi mengenai cara BPRS As-Salam melakukan kegiatan bisnis melalui pasar uang antar bank syariah. Ya, berikutnya itu adalah materi mengenai faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Perlu diketahui faktor pembiayaan bermasalah itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini pembiayaan bermasalah pada BPRS As-Salam itu yang pertama, di dalam faktor internal itu terjadi di dalam perusahaan atau di dalam lembaga keuangan syariah itu sendiri, yang di mana dalam hal ini adanya sebuah pelanggaran pada staf marketing atau staf bagian marketing yang menangani pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah. Dalam hal ini pelanggarannya itu bisa berupa kerjasama antara staf bagian marketing dengan nasabah yang melakukan pemalsuan data-data untuk mengajukan pembiayaan. Itu faktor internal, dan masih banyak faktor lainnya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Dalam hal ini faktor eksternal itu sangat banyak, karena faktor eksternal ini bisa terjadi adalah faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ini di dalam luar perusahaan atau di luar perusahaan. Yang pertama itu ada nasabah kehilangan pekerjaan atau PHK, sehingga dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar angsurannya atau membayar tanggungannya. Yang kedua itu nasabah sakit atau keluarga nasabah sedang sakit. Dalam hal ini tentunya nasabah harus mementingkan keluarga terlebih dahulu, dan maka dari itu nasabah tidak mampu membayar angsurannya. Yang ketiga ada masalah di dalam keluarga nasabah. Yang keempat adanya itikat kurang baik yang ingin dilakukan dari nasabah. Dalam hal ini masih banyak lagi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. Untuk materi yang terakhir yaitu adalah strategi menekan tingkat pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF pada BPRS As-Salam. Perlu diketahui pembiayaan bermasalah adalah sebuah masalah utama yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam hal ini menjadikan pemberian kredit dan pembiayaan sebagai produk utamanya. Hal yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut yaitu adalah yang pertama, berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan teliti dalam menganalisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada nasabah. Dalam hal ini lembaga keuangan harus mengetahui latar belakang nasabah. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terus-menerus kepada nasabah. Dalam hal ini lembaga keuangan harus mengawasi terus apakah pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan digunakan dengan baik atau tidak oleh nasabah. Ya, mungkin itu materi terakhir. Baik, terima kasih banyak Saudara Mukti atas penjelasannya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 15. Kurang lebihnya kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.